Oke guys, di video ini aku akan menghadapi sengatan dari cacing api. Supaya bisa aku masukkan ke indeks Brave Wilderness. Sengatan dari cacing berbisa ini sangat mengerikan. Sakit yang luar biasa, bengkak besar, bahkan kerusakan kulit jangka panjang. Jadi buatku, ini akan jadi hari yang buruk. Tapi sebelum itu, aku harus tangkap satu. Dan caranya adalah cari di air. Hari ini kami menyelam di pantai dekat Miami, Florida. Dan percaya nggak percaya, perairan di dekat pantai ini dipenuhi dengan cacing api. Cacing api bisa tumbuh hingga sepanjang 1 kaki dan ditutupi oleh ribuan bulu yang mengandung racun. Yang membuatnya mendapat reputasi sebagai salah satu sengatan terburuk di seluruh lautan. Dan sayangnya, aku akan mengalaminya sendiri sebentar lagi. Itu pun kalau aku bisa menemukannya. Aku melihat sesuatu di bebatuan sana. Coba lihat itu. Penemuan pertama kita, itu adalah belut murai. Belut murai sangat teritorial dan bisa agresif terhadap penyelam. Jadi jika aku ingin tetap memiliki semua jariku, sebaiknya aku juga menjaga jarak. Terumbu karang ini sebenarnya menjanjikan, tapi belum ada cacing api. Di sini sangat terang, jadi kurasa ini hanyalah masalah waktu. Kita harus menyelam lebih dalam. Oke, ya. Ini kelihatannya sempurna. Yang di depan kita ini adalah lingkungan dasar berlumpur yang sangat disukai cacing api. Dan kamu lihat spons oranye itu pertanda yang fantastis. Aku pernah lihat cacing api menutupi spons ini beberapa selam yang lalu. Oke, aku melihat sesuatu yang seperti cacing di depan sana. Oh iya, ini dia. Cacing api pertama di hari ini. Dan ukurannya juga lumayan. Wah, kamu lihat? Cacing apinya mengeluarkan duri untuk pertahanan. Hal ini membuatnya semakin sulit ditangkap. Walau udah pakai sarung tangan, ini adalah operasi yang sangat berbahaya. Dan tidak boleh dicoba sama sekali. Jangan ya, Dik ya. Tersengat cacing api di bawah air dapat dengan mudah menempatkanmu dalam situasi yang mengancam jiwa. Kami punya sisa oksigen di tabung. Ayo kita coba cari lagi. Wow, hampir seketika kita menemukan satu lagi. Ketika nemu cacing api, mereka hampir ada di mana-mana. Kita coba bisa dapat berapa. Buat kalian yang nanya, tenang aja, kami akan balikin semua cacing api ini ke tempat di mana aku menemukannya di akhir video ini. Wow, yang itu benar-benar berukuran seperti monster. Aku gak yakin dia akan muat di dalam wadah ini. Kita coba. Oke, kita sudah menemukan co-star kita hari ini. Saatnya bawa cacing ini ke permukaan dan akan aku hadapi cacing api ini. Karena penting untuk mengembalikan cacing ini ke dalam air secepat mungkin, kita gak boleh buang waktu. Jadi ku lepas baju selam dan langsung siap-siap untuk uji sengatan. Meja sengatnya sudah siap. Aku akan mengeluarkan barang yang kita gunakan untuk percobaan hari ini dengan cacing api. Aku punya cawan Petri, kita pasang dulu. Dan solusi transparan. Kalian pasti nanya, itu buat apa? Tunggu sebentar ya. Aku juga bawa cuka. Kita butuh untuk rasa panasnya. Dan juga ini dia. Minum air putih dulu di pinggir pantai. Aku gak pernah pergi tanpa bekal petualanganku. Aku akan menutupi sisa cacing yang ada. Kita gak butuh banyak cacing. Tentu saja banyak cacingnya karena ada ratusan cacing api di lokasi ini. Yang terakhir kami temukan, kita mendapat sedikit kesulitan memasukkannya ke dalam wadah yang aku bawa. Jadi kurasa itulah yang kita pakai untuk eksperimen ini. Aku penasaran, apa besarnya itu ngaruh ke sengatan dari cacing api? Kita akan cari tahu. Kita ambil air laut dulu. Bagus, bersih dan dingin. Sekarang kita keluarin cacingnya. Wow. Oh ya. Oke, cacing kedua. Masuk. Kita ambil duri yang tajam dari sini. Dan coba lihat ini. Seperti yang kamu lihat, cacing ini benar-benar tertutupi oleh ribuan
Duri beracun yang sangat kecil tapi sangat tajam. Dan duri-duri ini terus bertumbuh. Kamu akan melihat ada yang mengambang dan memang terlihat seperti serat kaca. Kalau dilihat dari mikroskop, kamu bisa melihat betapa tajamnya ujung duri tersebut. Jadi bahkan sekedar bersentuhan dengan salah satu makhluk ini akan membuatmu menderita kesakitan yang luar biasa. Dan itu parah. Tepat di lokasiku beberapa menit lagi. Kamu juga bisa lihat kalau warna merah itulah yang menjadi asal nama mereka. Cacing api. Karena bentuknya seperti terbakar dan memang terasa seperti itu saat menyentuh kulit kalian. Nah, banyak orang yang bersentuhan dengan cacing ini, yaitu penyelam scuba dan penyelam snorkel. Kalian harus berhati-hati jika berenang di sini. Kalau kamu sedang berjalan dan merasakan bebatuan di bawah kakimu, ada kemungkinan besar itu adalah sarang cacing api. Kalau nggak sengaja nginjak, efeknya akan langsung terasa. Wow, inilah dia. Mari kita lihat lagi. Bagiku, hal yang paling mengesankan tentang cacing api ini, selain apa yang racunnya bisa lakukan, adalah kemampuannya yang luar biasa untuk mengipasi pagar. Mereka bisa membelah dan menyebar semua duri-duri itu, sehingga mereka bisa membungkus seluruh tubuh mereka di bagian tengahnya itu. Bagian tengahnya tidak berbeda dengan cacing biasa. Sebenarnya ketika aku memencetnya dengan pinset ini, teksturnya sangat lembut, kenyal dan tidak tertutupi duri yang sangat menyakitkan ini. Dan duri yang menyakitkan ini akan jadi mangsa yang mudah bagi siapapun yang hidup di lautan sana. Jadi kurasa kalian sudah dengar ini beberapa kali. Cacing ini beracun. Jadi ya, duri-duri itu akan menusuk dagingmu seperti pohon kaktus. Dan mereka melepaskan racun. Ada lendir yang melapisi duri-duri cacing ini mirip dengan ikan singa atau ikan batu. Seperti beberapa video sebelumnya. Dan ketika racun itu masuk ke dalam kulitmu, itu akan menyebabkan rasa sakit menyengat yang seketika. Dan rasa sakitnya akan terus berulang selama duri-duri itu masih tertancap di kulitnya. Dan setelah itu, aku akan mengalami pembengkakan yang luar biasa. Dan mungkin beberapa bekas luka. Ini adalah salah satu sengatan yang akan meninggalkan kerusakan permanen. Untungnya, aku sering disengat di area sini yang dihitung dari indeks sengatan gigitannya. Jadi ini udah biasa guys. Saatnya merasakan sengatan dari makhluk laut yang aneh ini supaya aku bisa masukin peringkat pada indeks sengatan gigitan Brevilderness. Ini adalah salah satu hewan yang bikin penasaran dan ingin aku masukkan ke dalam Brevilderness Index, di mana kami menilai sengatan atau gigitan dari hewan di 3 faktor yang berbeda: intimidasi, rasa sakit, dan dampaknya. Untuk cacing ini, dampaknya adalah sesuatu yang harus kalian tonton. Karena tidak hanya kalian akan melihat betapa parahnya luka bakar akibat cacing ini, tapi aku juga akan tunjukkan apa yang harus dilakukan ketika kamu disengat oleh salah satu makhluk berbisa ini. Aku tahu ini akan seburuk apa. Saatnya cari tahu. Bagaimana efek dari cacing api ini terhadap daging manusia? Hitungan ketiga, siap? 1, 2, 3. Aku akan coba sekali lagi. Ini dia. Ayo. 1, 2, 3. Iya, ini panas. Ini. Lihat semua duri itu. Ya Tuhan. Ini berubah jadi merah. Ini sangat buruk. Banyak sekali duri. Ratusan. Aku tertusuk ratusan. Ini buruk sekali. Oke. Ya ampun. Bar, kamu gak apa-apa? Ini parah bro. Parah banget nih. Astaga, lebih parah dari sebelumnya. Aku pernah disengat sebelumnya, tapi gak sebesar itu. Lenganku penuh dengan duri sekarang. Astaga naga, ini akan jadi yang terburuk selama ini. Ini sengatan terburukku.
Ah! Ah! Harus ku keringkan dulu. Karena setelah ini kering, aku bisa pakai ini untuk ngilangin durinya. Apapun yang memiliki daya rekat, kalau nggak punya lakban, cari apapun yang lengket. Pokoknya langsung pakai aja. Karena kamu harus mengambil duri itu dari kulitmu. Karena sekarang aku bisa merasakan racunnya. Seperti lava yang mengalir di lenganmu ini. Ini seburuk semut peluru. Ini seburuk semut peluru. Ini bisa lebih buruk. Jangan ditiup, jadi lebih parah. Ayo, kering, kering. Oke, aku gak kuat guys. Aku akan bawa jalan-jalan dulu. Oke, ini kering. Sudah kering. Oke, udah semampuku guys. Harus ku lepas nih. Oke, seperti ini. Bisa pakai selotip apapun. Aku pakai ini supaya kalian bisa lihat berapa banyak duri yang lepas. Aku akan lakukan dalam 1 kali percobaan. Ini dia. Kau harus menutupi seluruh areanya. Wow, sudah selesai. Kalian coba lihat itu. Lihat betapa banyak duri yang ada di situ. Oke, astaga naga. Lihatlah memar-memar yang mulai muncul itu. Kau lihat itu? Wujudnya tidak seburuk dari apa yang kurasakan. Langsung terasa baikan. Setelah aku hilangkan durinya. Ini membuat banyak perbedaan. Selanjutnya yang dilakukan, air cuka. Ini akan membantu menetralkan luka panasnya. Oh iya. Racun apapun yang tersisa di permukaan kulitku, cuka ini akan menetralkannya. Selotip yang kuat dan cuka putih. Kalau kamu nggak punya, ambil secepat mungkin. Semakin cepat kau hilangkan durinya dari kulitmu, semakin cepat kamu akan menuju ke pemulihan. Tapi proses pemulihan dari sengat ini panjang. Dan kamu lihat benjolannya mulai membesar. Besok ini akan jadi mengerikan. Sekarang tibalah bagian tersulit, proses penyembuhan atau dampaknya. Dan rasa sakitnya, nilainya akan tinggi. Intimidasi, bakal aku pikir-pikir lagi. Dampaknya, aku punya banyak waktu untuk mikirin itu, karena ini berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi kalian gak perlu nunggu lama, kita langsung aja. Dan memberi peringkat kepada cacing api pada indeks sengatan gigitan Brave Wilderness. Intimidasinya, cacing api terlihat sangat ganas. Kulit merah terang dipadukan dengan ribuan duri yang mengingatkanku pada ular berbisa. Dan karena pernah tersengat sebelumnya, aku tahu betapa mudahnya duri itu akan menancap di kulit. Dan kalau kamu melihat yang berukuran besar di bawah air, mereka sangat menakutkan. Jadi untuk itu, aku beri nilai 7,8 dari 10. Sakitnya, begitu duri masuk dan mulai menyuntikkan racun, rasa terbakarnya sangat hebat. Sensasinya mirip dengan terbakar dan tersengat listrik berulang-ulang kali. Gak seperti sengatan pertama, kali ini aku benar-benar terkena sengatan yang sangat parah. Setidaknya 5 kali lebih banyak. Tentu saja, itu sangat menyakitkan. Untuk itu, nilainya 9,5 dari 10. Dampak dari cacing api ini yang membuat nilainya unggul. Rasa panasnya berkelanjutan, hari demi hari dan minggu demi minggu. Dan ruamnya kembali dengan lebih parah, meninggalkan rasa katal yang hebat, bintik-bintik bernanah, dan pembengkakan. Setiap kali beraktivitas atau mulai berkeringat, rasa sakitnya muncul kembali. Dan sampai saat ini, bekas lukanya masih ada. Coba kalian lihat ini. Jadi, aku berikan nilai untuk dampaknya 9,6 dari 10. Luar biasa. Secara keseluruhan, cacing api mendapat skor 9 di Brave Wilderness Index. Ini adalah pencapaian besar bagi makhluk yang sangat menyakitkan. Aku Kyrie Peterson, dan aku akan masuk ke zona sengat dengan ulat api naga. Bro, tanganku. Ada hal aneh yang terjadi. Ada ribuan spesies ulat di seluruh dunia, dan ada beberapa spesies di planet ini yang dapat membunuh kalian. Dan ketika ada aku, meja, kotak, dan serangga,
kalian tahu apa yang akan terjadi? Itu adalah ulat sutra Io. Dan tubuhnya ditutupi duri yang menyengat. Nah, kalau bicara soal ulat, seperti yang kalian tahu, ini adalah tahap larva dari ngengat atau kupu-kupu. Dan yang satu ini adalah ngengat. Dan mungkin ini pertama kalinya aku memiliki penonton seekor monyet. Di belakang kita ada seekor monyet tupai kecil. Dan dia baru saja mengambil pisang dari tempat makan burung. Dan sekarang dia kembali ke pohonnya. Yang akan kulakukan adalah mengeluarkan ulat ini dari wadahnya. Dan aku akan meletakkannya di atas tongkat ini. Dengan begini akan lebih mudah untuk dilihat. Dan seperti biasanya, akan aku gesekkan ke tanganku. Ini adalah makhluk kecil yang sangat menakutkan. Ini terlihat seperti kaktus. Dan menurutku, sepertinya nama yang lebih tepat adalah naga api. Dan yang biasa dilakukan oleh banyak spesies ulat adalah meniru bentuk di salah satu ujungnya. Dia akan buat seolah-olah ini adalah wajahnya, dan itu adalah ekornya. Tapi percaya atau tidak, ujung sebelah sinilah yang merupakan wajah dari ulat ini. Jadi kalau ada sesuatu yang mendekat ke area sini, disebut mimikri defensif, ada yang datang untuk mencoba menyerangnya, mereka dapat bagian belakangnya dan bukan bagian depannya. Terlihat gak enak buatku, dan kalau dilihat sekilas, kamu bisa mengerti kenapa duri-duri itu membuat hewan ini terlihat begitu menakutkan. Warna yang cerah menandakan peringatan aposematik yang bilang kalau aku berbisa. Fakta kalau kita berada di resor Semenanjung Osa dan ulat-ulat ini hidup di pepohonan, ya, kita memang berada di alam liar sampai batas tertentu. Kamu akan seringkali menemukan spesies ulat di dekat permukiman manusia. Itu artinya kamu mudah bertemu dengan mereka. Kita gak pernah tahu gimana tubuh kita akan bereaksi terhadap sengatan. Jadi aku harus bilang, jangan pernah bereksperimen dan mencoba untuk sengaja disengat ular. Seperti yang sebentar lagi kalian lihat. Dia sudah sampai di ujung tongkat. Menurutku ulat ini sudah siap masuk ke zona sengat. Coba kita lihat. Jadi ini dia. Ini tidak pernah menjadi lebih mudah. Aku Kairi Peterson, dan aku akan masuk ke zona sengat dengan ulat api naga. Ini dia. 1, 2, 3. Aku ingin mendapatkan dosis penuhnya, dari yang belakang sampai yang di depan. Yang tadi kerekam? Enggak juga sih. Coba ini dapat nih sempurna. Oke. Agak deketan, coba tahan terus. Nah, bagus. Kayaknya aku udah nggak bisa lagi nih. Oke, mantap. Itu banyak sekali, banyak duri. Sangat intens, sangat cepat. Oh no, ini jadi sangat buruk, bro. Tunggu bentar. Dibanding ulat yang sebelumnya. Tunggu bentar. Coba lakuin gaya monyet itu. Ya, tahu kan yang meme monyet itu. Ya ampun. Oh no. Oh, ini sangat buruk, bro. Ya ampun. Dan ini jadi tambah buruk. Asli, guys. Ya ampun, coba lihat bercak-bercak yang langsung muncul di lenganku. Oke, jadi ini mirip dengan duri-duri pada tanaman jelatang. Ujung-ujung kecil duri itu patah dan racunnya masuk ke dalam kulit. Ini sangat mirip dengan tanaman itu. Aduh, bro, seluruh lenganku ini sesuatu yang aneh sedang terjadi. Aku kayak mati rasa sampai di ujung jariku dan lenganku mulai gemetaran. Apa kabar, Kayu Dipek? Ngevlog di tenda hari ke-67. Di kantor Brave Wilderness ini kamu bisa lihat aku lagi ngonten, bro. Bau apa itu, bro? Kamu ya? Ini namanya totalitas, bro. Ayolah, bro, bau kamu kemana-mana. Nih, pakai ini. Ini geologi natural deodoran. Kamu butuh ini. Dan kirim. Minggir kamu. Apaan sih?
kacau. Kairi kelewatan serius ini mainan method actingnya. Dia pasti kebakar matahari di luar sana. Udah aku bilang harusnya dia pakai geologi moisturizing morning cream dengan SPF. Oh no. Aku belum pernah dapat reaksi kayak gini sebelumnya. Aku akan balik ke meja itu. Ini gila bro. Yang keren dari ini adalah monyet tupai di latar belakang sini sudah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk mengambil ulat-ulat itu, mencabuti duri-durinya, lalu mereka memakannya. Ini gila, kalian lihat apa yang terjadi guys? Ada yang pecah di bawah kulitku ini. Sudah tidak diragukan lagi, ini adalah reaksi terburuk yang pernah aku alami dari spesies ulat sejauh ini. Oke. Kalau kamu putar lagu di mobil dengan suara bass yang bagus, ini, dan kalian tahu kalau beatnya akan menghentak, itulah yang terjadi di lenganku sekarang. Ini tuh kayak intensitas bergelombang. Gelombang intensitas. Dan kayak gak berhenti-berhenti bro. Bisa ku bilang ini setara dengan daun gimpi-gimpi dan juga tawon raksasa. Dan juga semut peluru serta tawon algojo. Rasa sakitnya benar-benar tidak terbayangkan sekarang. Udah 30 menit, dan dengan lega aku laporkan kalau rasa sakitnya, meskipun masih sangat terasa, sudah berkurang dari intensitas yang memuncak menjadi rasa nyeri yang tumpul. Namun dampak dari ini semua yang terlihat di lenganku ini berbeda dari apapun yang pernah aku lihat sebelumnya. Coba lihat, kulitku berubah warna dan mulai membengkak, dan aku percaya yang kita lihat adalah pembuluh darah di bawah kulit yang pecah karena mulai memar. Kurasa ini mungkin salah satu reaksi terburuk yang pernah kualami terhadap racun serangga. Ya, kami akan pantau ini selama 24 jam ke depan, dan aku akan ambil foto setiap jam untuk menunjukkan kepada kalian seperti apa proses evolusinya. Bicara tentang sengatan ulat, aku akan memberinya peringkat 4 pada indeks rasa sakit sengatan ulat. Begitulah. No debat pokoknya. Ini mengalahkan kupu-kupu saddleback dan ngengat sutra raksasa. Jadi apa lagi? Pertanyaan bagus. Ada ribuan spesies ulat di seluruh dunia yang bisa kita coba sengatnya. Satu yang ingin aku eksperimenkan adalah ulat berbulu lebat. Spesies ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Dan katanya, sengatan dari spesies ini benar-benar dapat menyebabkan kelumpuhan. Ditunggu ya guys. Pendakianku menaiki indeks rasa sakit sengatan ulat akan berlanjut. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.